Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Fikriatul Arifa dengan NPMG 1A023015. Di sini saya akan melakukan presentasi dari hasil review paper yaitu Global Spatiotemporal Era 5 Precipitation Downscaling to Kilometer and Sub-hourly Scale Using Generative AI. Di sini saya mengambil paper dari rekomendasi Ibu Ari dan sebelumnya saya sudah melakukan presentasi, namun di sini saya akan merecord hasil review paper ini. Yang pertama tentunya latar belakang di mana mengapa penelitian ini dilakukan, yaitu dikarenakan dibutuhkannya data curah hujan dengan resolusi tinggi untuk melakukan analisis banjir, infrastruktur, dan juga risiko iklim ekstrim. Namun dataset yang ada seperti dataset global era 5 ini tentunya memiliki cakupan yang luas, namun resolusi yang didapatkan yaitu resolusi spasial dan temporalnya itu cukup rendah di kisaran 24 km dan juga 1 jam. Kemudian ada pula dataset lain seperti radar cuaca. Radar cuaca ini bisa menangkap detail hujan secara akurat dan resolusinya cukup tinggi, namun hanya tersedia di wilayah tertentu yang tentunya mempunyai radar cuaca. Nah, oleh karena itu, karena ada perbedaan dari resolusi dataset global dan juga keterbatasan radar cuaca ini, digunakanlah model yaitu Generative Adversarial Network untuk melakukan statistical downscaling pada data global pada penelitian ini, yaitu dataset global era 5 yang nantinya akan dihasilkan dengan karakteristik yang menyerupai radar. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama bagaimana perbedaan resolusi dan distribusi statistik antara era 5 dan radar itu dapat mempengaruhi representasi hujan ekstrim dan sejauh mana GAN mampu menghasilkan data hujan resolusi tinggi yang menyerupai radar. Untuk tujuan dari penelitian ini tentunya mengembangkan model GAN untuk melakukan statistical downscaling dari era 5 yang mana tadi 24 km dan juga 1 jam ke resolusi tinggi yaitu 2 km dan 10 menit. Selanjutnya menghasilkan data curah hujan global yang memiliki karakteristik statistik menyerupai radar dan mengevaluasi kemampuan model dalam mempresentasikan pola dan intensitas hujan ekstrim. Metode yang dilakukan menggunakan pendekatan statistical downscaling berbasis generative adversarial network. Kemudian model GAN ini terdiri dari dua neural network. Yang pertama ada generatif, jadi generator. Jadi generator ini akan menggunakan dataset dari era 5 untuk menghasilkan dataset yang resolusinya tinggi, yaitu seperti resolusi dari dataset radar. Kemudian hasil dari generator ini akan dievaluasi menggunakan menggunakan neural network selanjutnya yaitu diskriminator yang nantinya akan mengevaluasi apakah hasil dari generator tadi sudah menyerupai radar asli. Kemudian input modelnya yang telah saya sebutkan yaitu ada data era 5 dengan resolusi kasar dan target pelatihannya menggunakan data radar dengan resolusi tinggi. Dan model ini dilatih untuk mempelajari hubungan spasiotemporal antara era 5 dan juga radar. Untuk implementasi dari model GAN, yang pertama dataset era 5 itu diubah menjadi patch spasial untuk diinputkan ke model dan diolah oleh generator. Nah, generator ini akan menghasilkan dataset era 5 dengan resolusi yang tinggi menyerupai radar. Nah, hasil dari generator ini akan dievaluasi oleh diskriminator. Jadi akan dibandingkan hasil generator dengan data radar yang asli dan proses ini dilakukan secara iteratif menggunakan backpropagation. Jadi backpropagation itu adalah algoritma supervised learning yang menghitung loss function. Jadi ketika adanya kesalahan dalam generator itu akan diperbaiki seperti bobotnya dan juga biasnya sehingga nanti generator akan menghasilkan dataset yang benar-benar mirip ataupun sama resolusinya dengan resolusi dari radar. Kemudian model ini juga diuji pada wilayah lain untuk mengevaluasi kemampuan dari generalisasi globalnya. Adapun keterbatasan pada penelitian ini, model dari SPEDGAN atau model dari GAN ini sangat bergantung pada kualitas dan juga ketersediaan data radar. Jadi jika suatu wilayah tidak mempunyai data radar, tentunya model ini tidak bisa digunakan. Kemudian jikalau data radar itu resolusinya juga rendah, tentunya model akan menyamakan dengan resolusi dari data radar yang rendah tersebut.
Kemudian hasilnya juga tidak selalu identik dengan radar dan dapat terjadi pergeseran lokasi hujan. Walaupun menggunakan back propagation juga itu harus dilakukan secara terus-menerus hingga benar-benar hasilnya sama dengan resolusi dari data radar. Dan tentunya ini juga butuh sumber daya komputasi yang tinggi karena pembelajaran dari model ini dilakukan secara iteratif dan terus-menerus, dan model juga bersifat statistik sehingga tidak benar-benar mempresentasikan proses fisik dari atmosfer. Kemudian keterkaitan dan peluang AN dalam AI. Yang pertama, model GAN ini merupakan bentuk lanjutan dari Artificial Neural Network yang mampu menghasilkan data baru secara generatif. Kemudian model ini juga menunjukkan bahwa ANN dapat digunakan untuk meningkatkan resolusi data geospasial dan dapat dilakukan pengembangan dengan menggabungkan seperti contohnya CNN, LSTM, atau Transformer untuk meningkatkan pembelajaran temporal. Dan pendekatan ini kemungkinan juga bisa diterapkan pada data iklim lain, contohnya seperti suhu, angin, dan juga kelembapan. Insight skripsi dan peluang pengembangan yang saya dapatkan mungkin ini masih termasuk general, namun yang saya dapatkan tentunya yang pertama mengembangkan model ANN untuk prediksi hujan ekstrim jangka pendek atau nowcasting. Kemudian menggabungkan metode downscaling dengan prediksi temporal, contohnya ada LSTM atau transformer, dan menguji metode GAN ini atau model SPED-GAN ini pada data curah hujan di wilayah Indonesia, karena pada penelitian tidak dilakukan pengujian di wilayah Indonesia, dan mengevaluasi perbandingan performa model GAN dengan metode dari regresi atau CNN. Kemudian bisa mengintegrasikan data satelit dan juga data radar untuk meningkatkan akurasi model. Kesimpulan yang saya dapatkan, dataset ERA5 ini merupakan dataset global namun resolusinya masih rendah dan kurang akurat untuk hujan ekstrim. Adapun data radar memiliki resolusi tinggi tapi cakupannya terbatas, sehingga GAN ini bisa menjembatani antara perbedaan dari ERA5 dan juga radar dengan statistical downscaling, dan pendekatan ini menunjukkan potensi besar ANN dalam bidang klimatologi dan juga geospasial. Salah satu gambar yang saya ambil dari paper yang pertama bisa dilihat di sini adalah dataset dari ERA5. Kemudian ada satu grid atau satu patch spasial yang diambil. Kemudian dilihat resolusinya yaitu 24 km dan juga 1 jam dengan resolusi rendah tadi. Kemudian dimasukkan ke dalam model SPED-GAN ERA5, dan generator menghasilkan dataset dari ERA5 ini dengan resolusi tinggi yaitu 2 km dan 10 menit. Selanjutnya hasil tersebut dievaluasi oleh diskriminator dan dilihat atau dihitung loss functionnya atau kesalahannya kemudian diperbaiki dengan back propagation dan dilakukan secara iteratif hingga menghasilkan data dengan hasilnya seperti model training ini yaitu 2 km dan 10 menit, dan hasilnya bisa dilihat di sini bahwasanya ini adalah dataset radar dan ini hasil dataset dari SPED-GAN ERA5. Jadi kalau dilihat di gambar ini di patch ini atau grid ini, bahwasanya ERA5 di sini masih ngeblur ataupun tidak, resolusinya itu tidak tinggi gitu ya, resolusinya rendah, namun dan tidak sama dengan dataset dari radar. Namun setelah dilakukan yaitu downscaling tadi menggunakan SPED-GAN ERA5, didapatkan datasetnya seperti ini dan mirip dengan dataset dari radar untuk statistiknya, untuk resolusinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.